Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Allah. Allah mana? Allah yang wajibul wujud. Nah ya, Allah yang wajibul wujud. Allah yang wajib adanya. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini tidak memerlukan apa-apa pun dari makhluknya. Adapun kita sebagai makhluk, kita pun sebagai hamba, kita lah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah ini tidak bertempat. Nah, ya, wujudnya Allah ini tidak bertempat. Nah, tidak di atas, tidak di sana, tidak di sini. Nah, bukan juga di mana-mana. Nah, tidak boleh juga kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana, tidak boleh. Karena bila mana kita sebut mana-mana itu merupakan tempat. Nah, jadi makanya Allah wujud ini tidak bertempat. Nah, ya, jadi jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah mana? Allah yang bersifat Ar-Rahman. Nah, Allah yang bersifat Ar-Rahman. Allah yang bersifat dengan mana? Pemurah. Allah yang bersifat Maha Pemurah. Pemurah bagi siapa? Bagi hamba-hambanya Allah di muka bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pemurahnya itu di bumi, ataupun di bumi bagi makhluknya yang di bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmat yang kita mau. Yang kita minta semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak kira dia itu beriman atau tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala tetap beri kepada dia. Ya, sesiapa yang berusaha pasti dia akan beri. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidaklah bernilai setimbang sayap nyamuk. Ya, jika dunia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala setimbang sayap nyamuk, mana sayap nyamuk ini ringan. Kalau kita letak di timbangan pun jarumnya itu tidak bergerak. Nah, terlalu ringan. Sekiranya bumi ini, dunia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka tidaklah mendapat nikmat ataupun rezeki di dunia ini. Disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa pemurahnya Allah ini di muka bumi. Di muka bumi, di dunia. Siapa-siapa saja yang bernama hamba Allah, makhluk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala beri. Sesiapa yang berusaha dia akan berjaya. Ya. Kita saya tidak mau berusaha. Sebab itu kita tidak berjaya. Tapi bila mana kita nampak orang-orang di luar sana, Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang dia inginkan. Tetapi ingat, dunia ini bukanlah tempat kita bersenang-senang. Dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala beri. Allah beri semua apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendak Allah beri. Mungkin lambat, mungkin juga cepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani, lagi Maha Mengasihi. Yang mana sifatnya Allah Subhanahu wa taala ini Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya di akhirat nanti. Ya. Pengasihnya Allah, sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala ini akan ditunjukkan di akhirat nanti. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya. Ya. Walaupun imannya itu kecil. Ya. Kecil. Sebesar zahra, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kasihnya. Sebab itu, walaupun iman kita dalam hati kita ini sedikit, maka syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena iman itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau iman sedikit, lebih-lebih lagi kalau iman kita ini banyak. Banyak, makanya kita banyak beramal. Takut kita ini betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah dengan rahmatnya akan memberi kasihnya kita di akhirat nanti. Nah, itu baru mukadimah bagi bismillahirrahmanirrahim. Yang mana dalam mana-mana pun kitab fiqh ataupun kitab yang kita belajar, yang kami belajar di pondok apa semua, akan kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena memuliakan akan kitab. Karena memuliakan akan kitab dan memuliakan akan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, barang siapa yang memulakan pekerjaannya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan dikira ibadah. Jadi maknanya kita mulakan bismillahirrahmanirrahim, membaca kitab ini dengan untuk ilmu, moga-moga apa yang kita laksanakan ini dikira ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita ini menuntut ilmu. Kalau mungkin dengan ulama-ulama mungkin perbahasan bismillah ini panjang lah. Perbahasan bismillah ini agak panjang. Tapi mungkin saya ini belum lah. Kita bahas sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah atas segala hamba Allah, dengan sebesar-besar nikmat, lagi amat mengasihi akan hambanya dengan sehalus-halus nikmat. Maka kasihnya Allah dan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ini semua Allah tunjukkan, kecil besar semua Allah tunjukkan. Sekecil-kecil nikmat itu juga adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekecil-kecil nikmat. Sehinggalah sebesar-besar nikmat. Mana nikmat yang paling besar? Nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita. Syukurlah kita karena Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita daripada kalangan orang-orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tiada agama melainkan Islam. Tiada agama melainkan Islam. Tiada agama yang diridhai Allah melainkan Islam. Maka syukurlah kita dilahirkan sebagai orang Islam. Dan beramallah kita sebagai seorang Islam. Karena pada hari ini ramai orang yang mengaku Islam tetapi tidak beramal dengan Islam. Ketika kata lain Islamnya itu hanya tingkat pengenalan saja. Sangat menakutkan. Karena Islam pada hari ini, berani saya mengatakan Islam pada hari ini diperkotak-katikkan, direndahkan. Jadi kita sebagai orang Islam ini yang kena menegakkan Islam itu sendiri. Bagaimana caranya? Tidak perlu kita marah sana tidak perlu. Cukup kita beramal. Kita yang buat segala amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana masyarakat sudah melihat kita sudah melaksanakan, tiada yang boleh larang, maka kita boleh jalan terus. Bila mana kita mau beramal tapi mau marah dulu, tidak jadilah. Kita buat dulu baru kita bercakap. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menentu ia akan Allah, menentu ia Allah akan zatnya dengan berkekalan. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang menentu Allah akan zatnya sendiri yang berkekalan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala inilah yang kekal selama-lamanya. Yang berkekalan. Wa manna alaina bi ni'matil imani wal Islam, dan yang mengurnia atas kita dengan nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita, menjadikan kita nih dan menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Tetapi kasihnya Allah kepada kita nih bukan sekadar jadi dia jadikan kita nih, dia ciptakan kita nih cipta begitu saja. Dia cipta kita dia bias ya gitu. Dia bagi kita petunjuk untuk kita rujuk. Dia bagi kita petunjuk agar kita dapat rujuk kemana hala tuju kita. Masalahnya sekarang kita ini tidak
baca Quran, tidak jadikan Al-Quran sebagai rujukan. Baca juga lah, baca saja, tapi tidak paham. Ya, bukan orang sini, orang lain sana. Ya. Jadi mana kita nih, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di muka bumi ini beserta dengan petunjuknya, pedomannya. Mana dia? Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran inilah segala petunjuk-petunjuk ataupun panduan hidup kita di dunia ini. Mana-mana perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, maka jangan kita lakukan. Tapi sifat manusia bila mana dilarang ada tapinya. Jangan kau buat begini. Tapi kalau sedikit boleh kan? Mesti ada tapinya. Oke, jangan kau makan banyak-banyak. Sikit ya boleh kan? Sikit. Mesti sikit. Itulah sifat manusia ini. Sifat manusia. Mana jika kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana dilarang, maka kita tidak perlu persoalkan. Itulah namanya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila mana keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada namanya tapi-tapi. Tidak ada namanya nantilah dulu. Ya. Bila mana kita beriman dengan Allah, apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ikut terus. Seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat haramnya khamar, haramnya arak, semua buang arak. Hatta yang diminum sekali itu pun dia keluarkan balik. Kenapa? Karena taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berbeda kita pada hari ini, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tarik sedikit. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tarik sedikit adalah taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana diperintahkan, kita persoalkan lagi. Kenapa begini? Kenapa begini? Sedangkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Tapi kita manusia ini tidak pandai syukur, berpikir menggunakan nafsu. Ya. Wa khalaqa min nurihi nura habibihi Muhammadin qabla an yakhluqa Adam bi alfai amin. Dan yang menjadikan daripada nurnya akan nur kekasihnya Nabi Muhammad dahulu daripada bahwa dijadikan Adam dengan 2000 tahun. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit dan bumi ini adalah kerana Nabi Muhammad SAW, kerana kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Tidak kuciptakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kuciptakan langit dan bumi ini jika bukan kerana Nabi Muhammad SAW. Yang mana ini khilaf. Ada yang kata makhluk yang pertama dicipta itu adalah qalam, pen. Ada ulama mengatakan makhluk yang pertama dicipta itu adalah pen. Untuk apa? Untuk menulis segala kita punya suratan takdir. Kodak dan kodar kita nih. Dan pendapat ulama mengatakan makhluk yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Nurnya Nabi Muhammad SAW melalui nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada nur Allah dijadikanlah nurnya Nabi Muhammad SAW, dan daripada nur Nabi Muhammad itulah diciptakan segala isi langit dan bumi. Sebab itu dia kata, dan yang menjadikan daripada nurnya nur Allah itu akan nur kekasihnya Nabi Muhammad dahulu daripada bahwa dijadikan Adam dengan 2000 tahun. Mana penciptaan nurnya Nabi Muhammad ini adalah pertama sebelum diciptakan Nabi Adam 2000 tahun. Mungkin ramai di kalangan kita tahu Nabi Adam kedua. Tapi bila ahli sufi mereka yakin bahwa nurnya Nabi Muhammad yang dahulu. Kerana kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak aku ciptakan langit dan bumi ini melainkan kerana Nabi Muhammad SAW. Mananya kita
Kita ini pun asalnya manusia daripada Nabi Muhammad SAW, nurnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dikatakan roh bagi jasad kita, bapak bagi jasad kita ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi bapak bagi roh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Mananya Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang Nabi yang pertama. Gitulah. Tapi kalau utusan yang pertama ada Nabi Adam. Makhluk yang dicipta yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kuntu nabina. Saya sudah menjadi nabi ketika Nabi Adam baru mau diciptakan. Saya sudah menjadi nabi, kata Rasulullah. Saya sudah menjadi nabi sebelum Nabi Adam dibangkitkan. Itu dia. Ya. Wa khalaqa minhul asya'a minal arsh ilal farshi wa hakama 'alaiha bil insirah. Dan pada yang menjadikan daripada nur kekasihnya akan segala perkara daripada arasy hingga ke bawah petala bumi, dan dihukumkan atasnya dengan binasa. Dengan nurnya Nabi Muhammad SAW ini diciptalah segala-galanya, langit dan bumi dan segala isinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukumkan semua yang diciptakan itu adalah binasa. Mana langit dan bumi? Mana kita ini semua kita ini akan binasa. Suatu hari nanti akan binasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya. Kita sebagai makhluk akan binasa. Mana? Kita akan binasa. Mana suatu hari nanti bila tiba masanya, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan, akan ambil semula haknya. Akan ambil semula haknya. Apa haknya? Roh kita. Yang diciptakan daripada nur Nabi Muhammad SAW. Ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil anam. Dan selawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad yang dibangkitkan, dia memberi rahmat bagi sekalian makhluknya. Mana lahirnya Nabi Muhammad ini adalah untuk memberi rahmat kepada kita. Lahirnya Nabi Muhammad ini, diutuskan Nabi Muhammad ini adalah semata-mata untuk memberi rahmat kepada kita. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sangatlah betul jika kita menyayangi Rasulullah SAW. Sangatlah baik sekiranya kita sentiasa memuji akan Nabi kita Muhammad SAW. Sebab bila mana kita memuji akan Nabi Muhammad, maka samalah kita memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa bermusuh dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa ramai kita menghinakan akan Nabi kita Muhammad SAW. Berapa ramai? Tanya-tanyalah dalam diri kita. Sedangkan Nabi Muhammad ini merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai di kalangan kita menghinakan dia. Bagaimana cara menghinakan dia? Menghinakan segala sunnah-sunnahnya yang diberikan. Tanpa kita sadar. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya bintang petunjuk, yakni mereka sahabat Nabi ini seperti bintang dapat petunjuk dengan dia di dalam kelam. Dan kita juga bersalawat, ke atas keluarganya Nabi, keluarganya Nabi dan juga sahabatnya Nabi, yang mana keluarga Nabi dan sahabatnya Nabi ini merupakan bintang petunjuk. Apa makna bintang petunjuk? Yakni mereka itu seperti bintang dapat petunjuk dengan dia di dalam kelam. Mana? Bila mana dalam kegelapan, bukan sekadar gelap cahaya, tetapi kegelapan iman. Mereka lah yang menjadi petunjuk kita. Kita mengikut para sahabat Nabi,
kita mengikut keluarga Nabi, maka samalah kita mengikut akan Nabi. Karena hari ini kita tidak melihat Nabi, tapi kita masih beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Wa ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil izdiham, dan atas segala yang mengikut akan mereka itu dengan kebajikan hingga pada hari yang bersesak-sesak, yaitu hari kiamat. Begitu juga dengan orang-orang yang selepasnya, tabi'in, ulama-ulama selepasnya, yang mana mereka itu dengan kebajikan hingga pada hari yang bersesak-sesak, pada hari kiamat. Mereka juga itu adalah petunjuk bagi kita. Mana dia? Para tabi'in dan tabi'in. Yang mana hari ini kita nampak banyak di kalangan ustaz-ustaz di luar sana menyebarkan agama. Tetapi ingat, ramai juga di kalangan mereka yang menyampaikan perkara yang bertentangan dengan agama. Agama kita lah. Jadi kena hati-hati, kita kena memilih. Sebab itu kita kena ada ilmu. Kita melihat dengan ilmu, bukan melihat dengan nafsu. Ya. Sebab itu kata Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu menjadi satu kepatuhan kepada semua umat Islam, sama ada lelaki maupun perempuan. Adapun ilmu yang dituntut tadi yang wajib di mana dia? 3 perkara. 3 perkara yang wajib kita tuntut. Mana dia? Yang pertama tauhid. Ilmu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal akan Allah. Bagaimana caranya kita kenal Allah? Kita kenal dengan awalun kata Nabi, awalun ma'rifatullah. Awal agama itu dengan kenal Allah. Bagaimana kenal Allah? Kita kenal sifat-sifatnya Allah. Ya. Yang mana sifat-sifat nih? Sebagai kita umat Islam nih, wajib kita mengenal akan 50 sifatnya. Mana dia? 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat harus bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, dan 1 sifat harus bagi Nabi. 50 sifat wajib kita ketahui. Wajib kita ketahui. Yang mana kalau 20 sifat tuh Allah wujud, tidak, bapak, dan seterusnya. Kalau Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatona, dan seterusnya. Wajib kita ketahui. Itu yang pertama, tauhid, mengesahkan akan Allah. Bila mana kita mengesahkan Allah, kita sudah masuk di dalam syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan. La ilah, tiada Tuhan. Kita sudah nafi. Dalam syahadat kita sudah nafi. La ilah, kita sudah nafi. Tiada Tuhan di dunia ini, tiada. Illallah, melainkan Allah. Jadi bila mana kita sudah bersyahadat seperti itu, kita sudah yakin dengan itu, maka Tuhan yang lain daripada Allah kita sudah nafikan, tidak ada sudah. Begitulah hakikat keimanan. Tapi bila mana kita syahadu la ilaha illallah, tapi masih lagi taksub dengan benda yang lain. Mana dia? Dengan tanpa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut. Takut. Sehingga kan kita lalai daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Sehingga kita hilang rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita sudah nafi dan kita isbat, tiada sudah Tuhan selain Allah. Disitulah ilmu tauhid. Disitulah ilmu tauhid. Mana kita sudah yakin, kita tidak pikir sudah benar-benar yang lain. Dan kemudian yang kedua, yang kita kena belajar ini adalah ilmu tasawuf ataupun ilmu berkaitan dengan hati, perlakuan hati. Alhamdulillah hari ini kita mulai belajar. Al-Jawhar Mahbub, permata
pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai. Tuh tasawuf. Asal hati kita nih adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala pandang. Hati kita nih adalah tempat segala tempat yang Allah Subhanahu wa taala pandang. Karena apa-apa yang kita buat, kita sholat, kita haji, kita puasa, tapi jika di dalam sini tidak ikhlas, maka sia-sialah semua perbuatan kita. Sebab itu kita kena belajar berkaitan dengan tasawuf. Bagaimana rasa ikhlas? Ikhlas itu benar rasa, bukan belajar. Ada orang belajar ikhlas, belajar dalam kitab 30 kitab, 40, 1000 kitab dia belajar berkaitan dengan ikhlas, tapi amalannya tidak pernah ikhlas. Itu sama juga sabar. Kita belajar bersabar ya, dalam kitab kita belajar sabar itu ini. Sabar, orang yang sabar itu dikasih Allah, sabar itu begini. Dalam kereta, biasalah kita nih manusia. Jam panas lagi. Namanya saya dalam kereta nih. Balik di sebelah. Kita sabar. Sebab itu beramal dengan sabar dan belajar sabar tidak sama. Belajar sekarang belajar, tapi beramal dengan sabar itu payah. Bukan orang sini, orang lain sana. Bukan orang sini. Ya, bukan itu saja, banyak lah. Maknanya sabar ini suatu perkara yang sukar kita tahu. Kalau kita hanya belajar di kitab, kita belajar di buku.